Salam kasih Kristus menyertai kamu. Jumpa lagi di hari yang ke-128 dalam membaca Alkitab dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Jadikanlah membaca Alkitab sebagai kebutuhan dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya kita akan baca kebenaran firman. Sebelum membaca, mari berdoa. Ya Bapa, tuntun bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus dalam membaca Alkitab di hari yang ke-128 ini. Kami akan membaca dari kitab Mazmur pasal 9 sampai pasal 12. Semua yang mengikuti ini diberkatilah oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini dari Mazmur pasal 9 sampai pasal 12. Begini dikatakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Takhtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya,
segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukum-Mu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan
taktanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian bacaan Alkitab. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, oleh tuntunanmu, hamba-Mu sudah dapat membaca Alkitab. Dan semua yang mengikuti ini diberkatilah oleh Tuhan dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Dan Tuhan terus pakai tim multimedia untuk jadi alat Tuhan untuk menyebarkan firman kepada semua orang dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan yang terus pakai YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian bacaan Alkitab dari Gemim Bukit Moria Rike, Manado, melalui gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Ikutilah terus, sebab manusia yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Trims.